Setiap makanan yang masuk ke tubuh kita ini, Pak, setelah diteliti, kekuatan makanan itu bisa menjadi energi bagi tubuh kita itu adalah setelah dimakan 8 jam, Pak. Artinya apa? Semakin kita akhirkan waktu sahur kita, semakin kuatlah fisik kita untuk menahan rasa lelah dan lemah kita, Pak. Contoh, kalau lah coba kita ini, Allah aku males lah sahur jam 4:30, capek, ngantuk. Jadi jam berapa, Pak Buyung? Jam 1 aku sahur. Hitung, Pak. Jam 1 makan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 pagi udah letoy, Pak Buyung. Kenapa? Sudah hilang kekuatan dari makanan yang dimakannya ketika jam 1 malam tuh tadi dimakan. Tapi bayangkan ketika kita sahur jam 4:30. Kadang kan orang mau tenang, habis sahur duduk dulu. Ada yang mungkin ahli hisab, ya kan? Hisab dulu, ya kan? Rokok, ya kan? Gak tahulah, kita bukan nganjurkan. Tapi begitulah kondisinya, ya kan? Mau tenang dulu. Kan gak mungkin sambil makan nasi, sambil ngisep rokok. Katanya kan. Nggak cocok. Kenapa kok kayak gitu makannya? Udah mau imsak, kata. Enggak, jelek kali, ya kan? Nggak cocok, nggak nikmat makannya. Makanya makannya diundur jam 4:30 lah. Hitung 4:30, 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, 12:30, Pak. Kondisi tubuh kita masih fit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Sahibul Bait, keluarga berkeluarga di rumah yang bertuah ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Perwiritan Masjid Babu Salam beserta jajaran kepengurusannya, para imam, para muadzin masjid, bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bersalawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, Allah tetapkanlah kita menjadi golongan umatnya baginda Rasul
yang kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul mengatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya kata Nabi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Semoga kitalah orang-orang yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan hidup di dunia, syaratnya adalah dengan ilmu, kata Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan hidup di akhirat, syaratnya adalah dengan ilmu, kata Nabi. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat pun, kata Nabi, syaratnya adalah dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang senantiasa kita usahakan untuk kita dapatkan, Allah berikan kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia senantiasa menyambung tali silaturrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis perwiritan, majelis silaturrahim ini menjadikan sebab Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Allah panjangkan usia kita. Amin. Usia yang barokah, yang mendapat ridha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah lama nggak jumpa ya Pak. Alhamdulillah saya sehat. Pak Ashab pun saya tengok makin ganteng, makin sehat, wajahnya makin cerah. Alhamdulillah beliau baru kembali dari tanah suci. Jadi melaksanakan ibadah di tempat yang mulia. Alhamdulillah saya pandang, ya Allah, enak mandang wajahnya. Makin ganteng, makin bercahaya, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, Pak, insya Allah kita terundang menjadi hamba-hamba Allah yang berkesempatan untuk beribadah di tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini perkara datang ke tanah suci nih Pak, bukan perkara kaya aja Pak, betul. Kalau perkara kaya, banyak orang kaya di luar sana. Kaya kali pun, sangat kaya, cukup kaya. Tapi nggak terpanggil hatinya datang ke tanah suci, betul? Iya, wah kok nggak ke tanah suci. Sayanglah duitnya, apalagi sekarang. 49,8 katanya. Mal kali katanya. Sayang katanya. Nggak terpanggil. Tapi ibadah haji ini adalah undangan Allah. Kan udah disampaikan sama guru kita Ustadz Rahul, ya kan? Banyak kisahnya. Tukang bubur naik haji ada. Filmnya pun ada, betul kan Pak? Itu yang dilangkat katanya tukang kusuk, kata Ustadz Rahul, ya kan? Berangkat haji, kenapa? Istrinya dirut PTP dikusuk. Baik. Ibu tuh udah berangkat ke Penang, ke Malaysia berobat. Setruk, nggak baik-baik. Dikusung sama wak beda baik. Wak beda pun heran kok bisa baik lah kawan ini dikusuk. Alhamdulillah. Berangkat ya wak, berangkat ke tanah suci. Selesai. Ada lagi tuh yang beladang katanya kacang panjang, kata Ustaz Rahul.
Aku nangkep cerita Ustaz Rahul ini ya kan. Berangkat. Ladangnya panen 2 rantai. Alhamdulillah. Jual kacang panjangnya aja Ustaz. Enggak lah sak tanah-tanahnya. 2 rantai dijual. Alhamdulillah. Berangkat tanah suci. Alhamdulillah. Pinggir jalan tanahnya. Mahal. Harganya tinggi. Alhamdulillah lah. Berangkat ke tanah suci. Jadi alhamdulillah kita banyak-banyak aja lah Pak berdoa kepada Allah. Supaya kita insya Allah dilapangkan rezeki. Bisa sampai ke tanah suci. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, Pak. Bulan ini, hari ini, saat ini kita sedang berada di bulan yang mulia. Betul kan Pak? Namanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan Rajab. Al-Quran yang mengatakan. Surah yang ke-9, surah At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, kata Allah. Yang artinya kata Allah sesungguhnya jumlah bulan dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan, kata Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menetapkan jumlah bilangan bulan itu ada 12 bulan. Kenapa sampai turun ayat ini? Karena asbabun nuzulnya dulu orang kafir menambah-nambah jumlah bilangan bulan. 13 katanya, 14. Suka-suka hati orang tua aja. Makanya turunlah ayat ini sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kata Allah 12 bulan. Bulan yang sudah kutetapkan ketika aku menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Kata Nabi 4 bulan yang mulia itu 3 bergandengan, 1 terpisah dengan bulan yang lainnya. Mana bulan yang mulia itu? Kata baginda Rasul, yang pertama bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan ke-11 dalam perhitungan kalender Hijriah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu Pak bulan yang ke-11. Selanjutnya bulan Dzulhijjah termasuk bulan mulia. Bulan Dzulhijjah ini bulan ke-12 dalam perhitungan kalender Hijriah. Yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah. Dan satu yang terpisah tuh bulan yang mulia itu adalah bulan Rajab. Inilah bulan yang mulia itu. Kenapa dikatakan bulan mulia? Karena kata Nabi disebut dengan bulan yang mulia adalah karena setiap amalan, setiap kebaikan, setiap ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, nilai kebaikan, nilai pahala yang mereka kerjakan itu Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya juga, setiap perbuatan maksiat, dosa, kezoliman, kesombongan, keingkaran yang kita lakukan di bulan mulia ini, dosa dan balasannya pun Allah lipat gandakan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak, orang tuaku, ayo, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia Allah yang fana ini, tingkatkanlah amal ibadah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada nih bulan Rajab Pak. Kenapa tidak ada di antara kita, satu di antara kita hari ini, meskipun tinggi pangkat kita, banyak harta kita, hebat derajat kita, nggak ada satu di antara kita yang bisa menjamin apakah tahun yang akan datang di bulan yang ke-7 di kalender Hijriah di bulan Rajab kita masih berjumpa lagi atau tidak, Pak. Artinya apa? Mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan Rajab, ayo perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa amalan-amalan yang paling dianjurkan, yang paling disunnahkan oleh baginda Rasul di bulan-bulan mulia ini? Yang pertama, Pak. Yang pertama kata Nabi, perbanyaklah doa, Pak. Jadi di bulan yang mulia ini kita disuruh untuk banyak-banyak memohon, berdoa, meminta kepada Allah. Kenapa harus meminta? Apakah kalau kita meminta banyak-banyak Allah nggak suka? Sebaliknya, Pak. Makin banyak kita mengemis, makin banyak kita meminta, makin banyak kita memohon kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya kita sadar kita ini adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah. Kita kikis kesombongan kita. Kita kikis keangkuhan kita. Ngadu kita sama Allah, ya Allah, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Misalnya doa minta dilapangkan rezeki. Bulan-bulan lalu ya Allah jualan kok ya Allah. Balik modal pun payah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ini bulanmu yang mulia. Berikanlah hamba rezeki yang berlimpah ya Allah. Supaya ya Allah bisa saya memenuhi kebutuhan anak-anak hamba ya Allah. Itu kan doa. Kira-kira kalau kita minta banyak rezeki sama Allah, Allah marah nggak, Pak? Nggak marah, Pak. Makin seneng Allah. Kenapa? Allah maha segalanya. Allah maha kaya. Justru sebaliknya, ketika kita enggan meminta kepada Allah, ketika kita tidak mau menghibah, memohon, mengemis kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menunjukkan bahwasanya di dalam hati kita itu terdapat sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada Ustadz orang yang nggak mau berdoa? Banyak tuh di luar sana. Ibadah dia, ibadah. Habis ibadah hambus dia. Zikir nggak mau, doa nggak mau. Yang penting kan aku Allah tahu apa yang ku minta, katanya. Oh, nggak kayak gitu, Pak. Nggak kayak gitu. Kalau ceritanya Allah semua tahu, apa yang nggak tahu Allah? Betul? Tapi Allah ingin melihat sejauh mana kita mau memohon kepada Allah. Makanya mintalah. Ya Allah, biniku ya Allah, kok sekarang kerjanya merepet aja ya Allah. Dulu waktu baru nikah, lembut kali ya Allah. Baik kali sama aku, asal aku duduk sore, buatkannya teh manis. Gorengkannya pisang goreng, kopi. Sekarang amit-amit, teh manis nggak pernah dibuat. Kopi kadang-kadang ya Allah, ditaruhnya garam asin kopiku ya Allah. Apa karena uang belanjaku kurang ya Allah? Ngadulah sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati istriku ya Allah. Dulu baik kali ya Allah. Dulu kalau aku nasihati, nurut dia. Tapi sekarang kok makin tahun, makin banyak usianya, asal ku nasihatin bantah. Itu kan cobaan juga itu Pak sama kita. Kita kalau punya pasangan hidup yang kerjaannya ngeyel aja, dikasih tahu diem lah kok bang, kok macam sok paten kali kok bang. Oh nggak enak hidup lo Pak. Bawaannya stres aja, mau nepo aja bawaannya, betul. Tapi kalau punya bini, Dek, iya betul Pak, Dek, buat masakannya Dek, jangan asin kali lah Dek. Oh iya bang, minta maaf ya bang. Lembut kali istriku enak kali. Pasti kita bawaannya mau pulang aja Pak. Tapi cobalah kalau bini kerjaannya merepet aja tiap hari, nggak tahu hujan, nggak tahu panas, kita pulang ke rumah, Pak Slamet direpetin aja. Aku rasa Pak Slamet males, aku nggak betah aku di rumah Pak Asap. Kenapa? Ada gundurwo katanya ya. Ini tapi bukan Pak Slamet sini ya. Sana aku bilang, ujung laut ya. Males aku, ada gundurwo. Siapa ada gundurwo? Biniku, kata ya Allah. Itu kan ujian itu. Makanya mintalah kepada Allah. Tapi ada doa Pak. Oh Pak. Ada doa yang disunahkan sama Nabi. Ini sering kita baca nih. Imam-imam kita pun sering baca. Apa doanya? Doa yang diajarkan itu adalah doa supaya kita mendapat keberkahan usia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah keberkahan usiaku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah hamba ya Allah dengan bulan Ramadan-Mu yang mulia ya Allah. Maka itulah yang kita minta. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi ketika jumpa dengan bulan Rajab. Banyak-banyaklah kita berdoa itu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Pak, amalan yang pertama yang sangat dianjurkan oleh Nabi itu adalah banyak-banyak kita berdoa. Jangan jadi orang sombong. Mintalah sama Allah. Semuanya minta. Yang baik-baik minta. Jangan yang tak baik minta. Ini minta yang tak baik. Nggak akan dikabulkan sama Allah. Ya Allah, buatlah ya Allah kereta yang baru dibeli Pak Selamat ya Allah, rusak ya Allah. Mana terkabul? Itu namanya dengki. Ya, itu namanya dengki, penyakit hati. Tapi kalau doa yang baik-baik kita panjatkan kepada Allah, insya Allah ini bulan mulia. Allah pasti akan kabulkan setiap permintaan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua apa? Yang kedua, perbanyak saum, puasa Pak. Jadi ini Pak, bulan Rajab ini pintu gerbang. Untuk apa? Untuk menuju final. Habis Rajab, Sa'ban. Betul? Habis Sa'ban, jumpalah bulan final. Bulan umatku, kata Nabi. Bulan untuk hamba-hambaku, kata Allah. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Apa ibadah yang diwajibkan bagi orang yang beriman? Yang paling utama adalah saum, puasa. Tapi puasa yang kita kerjakan ini pun jangan hanya sekedar kuantitasnya aja yang bagus. Tapi kita mengesampingkan kualitas ibadah yang kita kerjakan. Jangan Pak. Dari tahun ke tahun berubah lawa. Jangan kayak gitu aja. Duduk di situ aja ilmunya. Nambahlah Pak. Kau puasa? Yung. Wak Buyung. Puasa. Tapi Wak Buyung kok ceritain orang aja. Loh, sange kau katanya. Kenapa? Berarti puasanya hanya sekedar kuantitas. Dikerjakan, tapi sedikit pun tidak menjaga daripada kualitas ibadahnya. Makanya Pak, kualitas ibadah kita itu pun harus kita tingkatkan. Sayang kita puasa. Karena kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dari ibadah puasa yang dia kerjakan, dia tak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga, kata baginda Rasul. Makanya yang paling minimal, pahamlah kita akan rukun ibadah puasa itu. Ada berapa rukun ibadah puasa itu? 2 aja Pak. Yang harus kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama, berniat. Maka dudukkanlah niat itu dengan baik. Ada bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah? Adalah. Puasa wajib tak boleh berniat setelah imsakiyah. Itulah Pak. Jadi puasa wajib itu tak boleh diniatkan setelah imsakiyah. Jangan salah kita Pak. Puasa sunnah boleh. Ini contoh Pak Slamet. Rupanya Pak Slamet aja yang dibilang. Nggak apa-apa lah ya Pak ya. Pak Slamet rupanya habis sholat subuh, abang kepingin beli ikan gembung lah ya udah bang, sini ku belikan katanya, belanja ya iya, diapai, toco katanya. Rupanya habis sholat, belum ada minum nih, belum ada makan, harinya hari Senin. Rupanya istri Pak Slamet pergi ke kedai. Wah beda berapa ikan gembung? 85 kilo, mahalnya ya Allah. Cabai berapa? 65, mahalnya. Rupanya istri Pak Slamet ngadu. Oh bang, apa dek? Mahal kali kan gembung bang. Cabai lagi mahal kali bang. Jadi kayak mana dek? Ya udahlah bang, puasa aja kita yuk bang katanya. Puasa awalnya tidak berniat untuk melaksanakan puasa, tapi mungkin ada sebab berpuasa dia. Kalau puasa sunnah, walau setelah subuh kita berniat, boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Beda dengan puasa wajib Pak. Tidak boleh berniat setelah imsakiyah. Jadi kayak mana Ustadz cara menanggulanginya?
Datanglah ke masjid. Ngapain? Salat tarawih. Kenapa? Karena setelah salat tarawih pasti kita semua berniat. Betul? Habis subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil kudus. Kalau udah terakhir. Habis itu Bilalnya ngomong, Imnusyamu rahimakumullah. Pasang niat puasamu untuk puasa Ramadanmu esok hari. Dipandu kita lagi sama Bilal tuh. Apa kata Bilal tuh? Nawaitu sauma ghodin an ada'i fardisari Ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Tidak kita ketinggalan berniat puasa. Sambil kita meniatkan di dalam hati untuk melaksanakan puasa untuk esok hari. Itulah Pak. Harus paham kita tuh. Apalagi sahur. Jadi makan sahur itu sangat disunahkan. Bahkan Nabi menganjurkan akhirkan makan sahurmu. Jadi makan sahur kita tuh Pak diakhirkan. Kenapa? Itulah hebatnya Islam itu Pak. Jadi setiap makanan yang masuk ke tubuh kita ini Pak, setelah diteliti, kekuatan makanan itu bisa menjadi energi bagi tubuh kita itu adalah setelah dimakan 8 jam Pak. Artinya apa? Semakin kita akhirkan waktu sahur kita, semakin kuatlah fisik kita untuk menahan rasa lelah dan lemah kita, Pak. Contoh, kalau lah coba kita ini, Allah aku males lah sahur jam 4:30, capek, ngantuk. Jadi jam berapa, Pak Buyung? Jam 1 aku sahur. Hitung, Pak. Jam 1 makan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 pagi udah letoy, Pak Buyung. Kenapa? Sudah hilang kekuatan dari makanan yang dimakannya ketika jam 1 malam tuh tadi dimakan. Tapi bayangkan ketika kita sahur jam 4:30. Kadang kan orang mau tenang, habis sahur duduk dulu. Ada yang mungkin ahli hisab, ya kan? Hisab dulu, ya kan? Rokok, ya kan? Nggak tahulah, kita bukan nganjurkan. Tapi begitulah kondisinya, ya kan? Mau tenang dulu. Kan nggak mungkin sambil makan nasi, sambil ngisep rokok. Katanya kan. Nggak cocok. Kenapa kok kayak gitu makannya? Udah mau imsak, kata. Enggak, jelek kali ya kan. Nggak cocok, nggak nikmat makannya. Makanya makannya diundur jam 4:30 lah. Hitung 4:30, 5:30, 6:30, 7, 7:30, 8, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, Pak. Kondisi tubuh kita masih fit lagi, Pak. Itulah hebatnya Islam ini. Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengakhirkan makan sahur kita. Untuk apa? Tahu dia sama kita, umat-umatnya, lemes, letoy. Orang sahur jam 4:30 aja pun tengoklah nanti. Kalau udah bulan Ramadan, banyak kali orang tamasya ke masjid. Betul kan, Pak? Di masjid tengoklah kalau udah jam 1 siang bergelimpangan orang semua. Ya Allah, kok kenapa puasa? Lemes sekali. Gak sanggup, ampun, aku ampun, kata ya Allah. Kayak gak makan setahun, ya kan? Akhirnya apa? Tengoklah, produktivitas kerja menurun. Padahal kata Nabi, summut tasihu. Berpuasalah engkau, supaya engkau menjadi sehat. Jadi yang membuat kita lemas itu sebenarnya, Pak, semangat kita menurun. Makanya geber, upgrade semangat kita. Bulan puasa kok lemes, semangat aku baca Quran, tambah amalan, beraktivitas kita. Jadi jangan sampai ada fitnah. Takutnya di luar sana, Pak, tengoklah itu orang Islam puasa letoy kali katanya. Nggak ada, target kerja pun tak terpenuhi. Kalau nggak puasa, paten kali. Tapi kalau puasa, kan jadi jelek agama kita. Betul kan, Pak? Makanya yang pertama tuh, berniatlah dengan baik. Yang kedua apa? Rukun puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang membatalkan ibadah puasa tuh? 6. Nah, maka diingat nih, Pak. Apa yang membatalkan ibadah puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau makan kita, minum kita, karena kesengajaan kita pahami, kita tahu, batal puasa kita. Tapi kalau kita tidak sengaja, mungkin karena lupa. Iya, Pak, ya.
Biasanya kalau 1, 2, 3 hari puasa itu masih sering orang lupa. Begitu bangun tidur, kebiasaan asal bangun tidur, kebiasaan minum air putih segelas. Di sangi ada bakwan, dimakan. Makan sap. Anaknya datang, bapak kok motel? Astagfirullahaladzim. Kalau bakwannya masih di mulut, keluarkan bakwannya. Lanjutkan puasanya. Tapi kalau udah melewati kerongkongan, itulah yang namanya rezeki dari Allah. Biasa itu Pak, lupa namanya. Manusia ini enggak terlepas dari sifat lupa. Itu karunia Allah, rahmat Allah. Silakan lanjutkan puasanya, tidak membatalkan ibadah puasa. Jadi makan minum dengan sengaja batal puasa. Kalau enggak sengaja, lupa namanya, teruskan ibadah puasa. Yang kedua apa? Muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, sakit namanya. Ada orang sakit, lagi puasa ada. Misalnya istri kita, ya Allah, beginilah nasibku, nyuci dia. Takut kalau besok siang nyuci lemes, nyuci dia malam-malam. Jam 12 malam, pulang tadarus, nyuci dia Pak. Berair-air kakinya, gembong perutnya, sahur lagi dia Pak. Ibadah dia. Begitu jam 10 pagi, mual dia, muntah dia. Loh kenapa kau? Beda, punteng kau, enggak, so angin, weh, katanya. Maka muntah seperti itu tidak membatalkan puasa. Yang mana yang membatalkan puasa? Orang kurang kerjaan. Misalnya sahur pakai rendang, rupanya nyangkut. Gosok giginya udah kembang, digosok-gosok nggak mempan. Jam 10 pagi kok rasanya risih, disogrok-sogroknya pakai tangan. Sogrok-sogrok kena anak lidah. Weh, katanya. Muntah, batal puasa itu. Kenapa? Disengajanya dia menyogrok-nyogrok mulutnya, menyebabkan munculnya mual dan mengakibatkan muntah. Maka bisa membatalkan ibadah puasa, Pak. Paham ya, Pak ya? Yang pertama, makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Batal puasanya. Batal. Ini ngejut-ngejutin aku aja. Sampai ku gas Wak kan. Aku nggak tahu lah Wak pula ngejut-ngejutin. Untung nggak keluar Cimandek tadi Wak. Ku bilang batal. Ku bilang. Batal. Bahkan Pak, oh ya Allah. Membayar kafarat. Ini datang seorang sahabat. Denda. Ya Rasulullah, celakalah aku. Ya Rasul, celakalah aku. Ya Rasul, celakalah aku. Kata baginda Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka, wahai saudaraku? Sesungguhnya, hari ini Ramadan aku campur dengan istriku. Kemudian, kata baginda Rasul, apakah engkau sanggup membebaskan satu orang budak? Tak sanggup ya Rasul. Apakah kau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak sanggup ya Rasul. Apakah kau sanggup memberikan makan fakir miskin 60 orang? Tak sanggup ya Rasul. Pulang baginda Rasul ke rumah, diambil sekantong kurma, lantas diberikan kepada orang yang mengatakan celaka tadi, yang mengadu kepada Rasul. Nah, sedekahkanlah kepada fakir miskin. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, di kampung ini nggak ada orang yang lebih pantas menerima kurmamu ini kecuali aku. Karena akulah orang yang paling miskin di sini, katanya. Baginda Rasul ketawa sampai nampak gigi serinya. Ya Allah, begitulah hebatnya akhlak Rasul. Ketawa kenapa? Lucu. Kau udah miskin, nahan kayak gitu aja nggak sanggup, katanya. Begitulah. Kan begitu. Makanya Pak, jangan coba-coba. Ya, bayar kafarat. Makanya jangan goda-godai bini kita. Kalau siang-siang takutnya tergoda. Ya kan? Dilakukan. Kayak nggak ada habis buka aja. Habis buka kan bisa, Allah malakasum itu ya udah selesaikan, ya kan, nggak ada masalah. Jangan dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, karena berdosa haram membayar denda kafarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Yang keempat apa? Keluarnya darah karena haid atau darah nifas setelah bersalin. Jadi kalau darah selain itu Pak tak membatalkan puasa. Jadi kita harus ngerti. Ini anak kita datang ngadu, "Tuk,
gigiku copot tuh, berdarah, batal puasa kau. Kenapa atuknya bilang gitu? Atuknya nggak ngaji. Makanya dibatalkannya. Iya tuh, iya. Ya udahlah tuh, minum es doger lah aku tuh. Kan sayang puasa cucunya. Kenapa? Karena atuknya tak mengaji. Kalau atuknya mengaji, udah nggak apa-apa nak, keluarkan darahnya nak. Keluar kumur-kumur nak, keluarkan. Jangan ketelan ya nak ya. Selesai, lanjutkan ibadah puasanya. Yang membatalkan itu adalah darah yang disebabkan karena haid. Atau darah karena nifas, darah setelah bersalin. Maka darah itulah yang menyebabkan batalnya ibadah puasa, Pak. Ya, Pak ya. Yang kelima, Pak, hilang ingatan di siang hari di bulan Ramadan. Gerot, pesong, sinting, ya. Tiba-tiba gila, hilang ingatan dia, Pak. Gerot dia tiba-tiba, batal puasanya. Termasuklah orang yang pingsan, Pak. Jadi orang pingsan itu batal puasa. Ini contoh, kayak mana kok bisa pingsan Ustadz? Tapi dia puasa. Ngeri kali lah dia puasa kok bisa pingsan. Bukan karena puasanya. Tapi mungkin karena ada sebab. Di luar ibadah puasa tuh contohnya. Orang kerja bangunan. Ya Pak ya. Kerja bangunan. Lagi buat perancah. Melaster tingkat 2. Nggak sengaja perancahnya patah. Dia jatuh. Begitu jatuh kena dadanya. Dup. Pingsan dia. Kita tahu dia puasa, maka selamatkan dulu nyawanya. Kasih minum, kasih obat. Jangan awak pula sok paten. Jangan kalian kasih minum ya, dia puasa nih. Gila kawannya itu, ya kan. Orang udah setengah mampus, nahankan senep, kasih minum. Dia udah pingsan, kasih sadarkan dia. Selamatkan nyawanya. Kasih pertolongan untuk dia. Kenapa? Karena ibadahnya sudah batal. Orang pingsan pula, orang nggak sadar. Beda halnya dengan tidur, Pak. Kalau tidur sadar. Tidur, apalagi taruh uang 100.000 di depan mata, sadar dia tuh. Betul. Cok, bangun cok, ini ada uang 100 mana, katanya gitu. Tapi kalau pingsan, mau uang 2 juta pun diletak di samping kita, nggak akan tahu kita itu. Betul? Kenapa? Karena di luar kesadaran kita. Paham ya, Pak ya? Dan yang keenam adalah, yang membatalkan ibadah puasa itu adalah keluarnya sperma atau mani karena disengaja. Kalau nggak disengaja, mimpi namanya, Pak. Ya, jadi kita ini manusia normal pasti bermimpi. Ya bisa aja mimpi itu terjadi di siang hari di bulan Ramadan. Maka kalau bermimpi, lanjutkan puasa mandi wajib kita. Ada orang yang tak bermimpi basah, ada. Siapa itu? Baginda Rasulullah. Itulah salah satu kemuliaan Baginda Rasul. Lahir dalam keadaan berkhitan. Ikhtilam, Baginda Rasul itu tidak bermimpi basah seumur hidupnya. Begitulah kemuliaan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita manusia mungkin saja bisa lagi tidur siang tiba-tiba kita bermimpi, astagfirullah, mimpi aku ya. Ya udah ke kamar mandi. Mandi kita, mandi wajib kita. Mandi wajib, lanjutkan ibadah puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita sengaja mengeluarkan sperma atau mani karena kesengajaan kita, itulah yang disebut dengan dosa, Pak. Ya, Pak ya. Maka yang 6 ini harus kita pahami. Jangan sampai kita tak mengerti, kita beribadah tapi ikut-ikutan. Ya, Pak ya. Kita melaksanakan perintah Allah tapi tanpa dasar pengetahuan. Sayang ibadah yang kita laksanakan. Maka dari itu Bapak, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo tingkatkan amal ibadah kita. Sebetulnya banyak yang mau disampaikan, tapi aku tengok udah banyak yang nengok jam, semuanya nengok jam ke atas. Ya, aku pun mau pulang juga. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Maka dari itu Pak, ayo tingkatkan amal ibadah kita. Ini bulan Rajab, bulan mulia. Amalan baik kita lakukan, dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas ibadah kita harus kita perhatikan, termasuk memperbanyak tilawatul Quran. Perbanyaklah tilawah Quran, Pak. Baca Quran, Pak. Baca Qurannya pun saya minta tolong kali yang bagus, Pak, pakai tajwid. Kalau kita nggak paham, jangan malu kita belajar, Pak. Mumpung masih hidup. Di luar sana, alhamdulillah, Pak, kita mengajar nenek-nenek pun belajar Quran, Pak. Nggak ada malunya, alhamdulillah. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuknya,
may yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin. Barang siapa yang hendak diberikan kebaikan oleh Allah, dimudahkan dia dalam urusan agama. Mau nenek-nenek, mau aki-aki, kalau masih ada semangatnya untuk belajar Quran, pasti Allah akan mudahkan dia untuk memahami kalam Allah. Sekarang pertanyaannya, mau belajar enggak? Jangan kita enggak belajar, Pak. Berserak bacaan kita. Kita yang baca, orang yang menggigil, Pak. Kali bacaannya hancur katanya. Makanya jangan sampai ya, Pak ya. Belajar kita, Pak. Jangan malu. Tengok ada sahabat kita yang ngerti. Bang Buyo ngajarilah aku, Bang. Abang enak kalau baca. Abang ngerti ya. Hukum-hukum tajwid alhamdulillah lah. Ajari boleh, Bang. Ya udahlah, belajarlah, baca. Disimakkan. Oh, ini kalau nun jumpata namanya ikhfa, bacanya samar deh. Oh gitu ya, Bang. Huruf ikhfa ada berapa, Bang? Ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, kop, kap. Oh gitu ya, Bang? Iya. Kalau nun jumpa waw, Bang, tanwin jumpa waw, itu lain hukumnya. Namanya idgham bigunnah. Hurufnya ada berapa, Bang? Ada 4. Mim, nun, waw, ya. Idgham ada yang lain, Bang? Ada bila gunnah. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan lam dan ro. Bacanya nggak boleh didengungkan. Kan enak bacanya. Kalau nun mati jumpa ba, Bang, itu namanya iklab. Oh gitu ya, Bang. Bacanya kayak mana? Seakan-akan kita seperti membaca huruf mim mati. Oh, Bang, kalau misalnya nun mati jumpa huruf ha, Bang, oh itu ijhar namanya. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Alif, ha, kho, ain, ghin, ha besar. Oh gitu ya, Bang. Pandai ya, Bang ya. Bang, kalau ada huruf yang bertasdid, bersabdu, huruf apa, Bang, yang ditahan bacanya? 2 ajanya. Apa itu? Nun sama mim. Oh gitu ya, Bang ya? Iya. Yang lain, Bang, kalau bersabdu jangan ditahan. Nun sama mim, tahanlah. Contohnya, Bang, Kul a'udzu birabbin nas. Karena nunnya itu bertasdid, makanya bin nas. Nah, kenapa min ditahan, Bang? Karena nun mati jumpa shim. Hukumnya ikhfa. Oh, gitu ya, Bang. Pelan-pelan kita belajar. Enak kita belajar. Yang ngajari pun sabar. Yakinlah, Pak. Sebulan berubah bacaan kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sampai rambut kita berubah 3 warna pun tak akan berubah bacaan kita. Kenapa? Orang Korea mentiku. Udah nggak pandai, nggak mau belajar. Makanya, Pak, ayo belajar. Belajar, Pak. Selagi kita masih dikasih kesempatan sama Allah, belajarlah, Pak. Dengan kita belajar, kita ulang-ulang tuh bacaan Quran, Pak. Kepayahan kita baca nun. Kayak mana baca tadi, Wak? Nun, walqa. Kayak mana, Wak? Walqa. Wal qalami wa ma yasturun. Oh. Walqa. 5 kali dia membaca walqa. Wow, lam, qaf 3 kali 10, 30 kali 10 kali apa enggak 300 pahalanya dapat. Begitulah enaknya belajar Quran nih, Pak. Makin kita ulang, makin banyak pahalanya. Tapi kadangkala kita nggak mau belajar. Kita pertahankan ketidaktahuan kita. Maka itulah yang kadangkala muncul dosa. Ada tempat belajar, kita nggak mau belajar. Ada tempat bertanya, kita nggak mau bertanya. Kita terus seperti itu. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Bukankah sudah disampaikan dalil-dalil tentang pentingnya menuntut ilmu itu? Pentingnya belajar itu. Makanya, ayo bangkitkan semangat kita. Ini bulan baik, ini bulan mulia. Yang baik-baik lakukanlah. Yang buruk-buruk tinggalkanlah. Insya Allah, ridha Allah akan hadir kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, Pak. Apapun yang kita lakukan, mau sholat, mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau wirid, mau baca Quran. Satu, Pak. Niatkanlah setiap ibadah yang kita kerjakan itu, tujuan kita adalah semata-mata ingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah makom tertinggi, Pak. Bukan hanya sekedar mengharapkan pahala, tapi yang kita kerjakan adalah, ya Rob, aku datang beribadah, ya Allah, sholat ke masjidmu, semata-mata agar kau curahkan rahmatmu, cinta dan kasih sayangmu kepada hamba, ya Allah, agar hamba termasuk orang-orang
hamba-hambamu yang mendapat ridho darimu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya sekedar ini penyampaian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.